Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran bisnis online. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin seputar iklan online. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis iklan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai strategi merancang iklan online. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan, yakni strategi merancang iklan online. Yang pertama, iklan kita harus menarik secara visual. Kita harus membuat iklan yang menarik secara visual, dari mulai warna, gambar, penempatan gambar, sampai bentuk font. Itu harus diperhatikan. Tujuannya agar iklan kita bisa menarik perhatian para konsumen. Yang kedua, membidik kelompok tertentu. Dalam hal ini, perusahaan harus tahu pasti kelompok atau pangsa pasar mana yang akan menjadi target produknya, sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan oleh kelompok tersebut. Jadi, sebelum kita beriklan, kita harus tahu dulu apa yang diinginkan oleh target kita. Misal, target kita adalah kaum milenial. Nah, kita harus tahu dulu nih apa yang disenangi atau disukai oleh kaum milenial tersebut, sehingga produk yang kita tawarkan nanti itu sesuai dengan yang diharapkan dengan kelompok tersebut. Yang ketiga, isi situs web bermanfaat bagi konsumen. Nah, isi website harus bermanfaat. Artinya, website harus memiliki informasi yang lengkap mengenai produk yang akan diiklankan. Selain itu, perlu adanya konten yang menarik dan bermanfaat dalam website tersebut. Karena webpage yang baik ialah webpage yang memberikan informasi yang tepat dan berharga, serta menghindari hal-hal yang tidak berguna. Isi website harus sesuai dengan apa yang kita iklankan. Jangan sampai hal-hal yang kita iklankan tidak ada di website kita. Artinya, informasi yang diiklankan tidak sesuai dengan apa yang ada di website kita. Jangan sampai seperti itu ya. Oke. Yang keempat, menekankan merek dan citra perusahaan. Konsumen akan lebih tertarik pada produk yang memiliki tampilan berbeda dari yang lain. Nah, ada beberapa strategi kreatif dalam memasang iklan agar iklan kita terlihat berbeda dari yang lain. Yang pertama, strategi generik. Strategi generik adalah strategi yang tidak membedakan merek yang dipasarkannya dengan merek pesaingnya. Nah, merek di sini diartikan sebagai kualitas suatu produk ya, bukan nama suatu produk. Artinya, kualitas produk kita dengan pesaing itu tidak jauh berbeda. Tujuannya untuk menekankan atau minimalisir biaya yang dikeluarkan secara keseluruhan, yakni biaya pembuatan produk dan pengiklanan. Nah, dan perlu kalian ketahui, dengan menekan atau minimalisir biaya, kita bisa memasang harga yang lebih rendah dari kompetitor atau pesaing kita, agar produk kita bisa lebih diminati
ketimbang produk pesaing kita. Kalau kualitas produk kita sama dengan kompetitor dan produk kita memiliki harga jual yang lebih murah, otomatis para konsumen pun pasti lebih memilih produk kita. Itulah yang dimaksud dengan strategi generik. Yang kedua, strategi primitif. Strategi primitif adalah strategi yang menampilkan keunggulan produknya. Yang ketiga, strategi unique selling proposition adalah strategi yang menampilkan produknya dengan cara yang unik. Strategi ini juga menampilkan kelebihan dan keunggulan yang tidak dimiliki oleh produk lainnya. Yang keempat, strategi brand image. Strategi brand image adalah strategi yang mengedepankan citra atau image dari suatu produk. Nah, dalam strategi ini, pandangan atau image orang lain terhadap produk kita itu sangat diperhatikan. Untuk itu, kita harus membuat sebuah produk yang berkualitas dan semenarik mungkin agar orang lain tertarik membeli produk kita. Yang kelima, strategi inherent drama. Strategi inherent drama adalah strategi yang menekankan elemen dramatik yang diekspresikan pada manfaat produk tersebut. Strategi ini memanfaatkan acting untuk mengiklankan sebuah produk. Jadi, dalam strategi ini, produk diiklankan dengan sebuah adegan yang menampilkan manfaat dari produk tersebut. Yang keenam, strategi positioning. Strategi positioning adalah strategi yang menempatkan sebuah produk untuk mendapatkan posisi yang baik bagi konsumen. Nah, jadi strategi ini adalah usaha untuk menempatkan produk kita dalam benak konsumen. Artinya, bagaimana caranya produk kita harus yang paling diingat oleh konsumen kita. Nah, contoh positioning yang baik seperti ini. Misal ada orang yang membeli air mineral. Bu, beli aqua gelas. Padahal yang dibeli Yasmin misalnya. Itu menandakan bahwa aqua sudah memiliki positioning yang baik di benak orang tersebut. Nah, itu contoh dari positioning. Nah, sekarang bagaimana caranya agar produk kita mudah diingat dalam benak orang lain? Caranya seperti ini. Contoh misal kalian mempunyai produk mie instan. Nah, kemasan kalian harus menarik dari mulai logo, gambar, nama produk, warna, bentuk kemasan, sampai bentuk font. Itu harus dibuat semenarik mungkin agar para konsumen dapat mengingat produk kalian dengan mudah. Selanjutnya, mudah dibuka. Jangan sampai produk mie instan kalian itu susah dibuka, yang nantinya akan menyulitkan konsumen. Intinya jangan sampai produk kita malah menyulitkan konsumen kita. Intinya seperti itu. Yang ketujuh, strategi resonansi atau gema. Nah, strategi ini adalah strategi yang
berfokus pada situasi yang ditemukan atau sebuah pengalaman hidup yang berarti bagi konsumen. Artinya, strategi ini adalah strategi yang memanfaatkan situasi calon konsumen untuk beriklan. Yang kedelapan, strategi emosional. Strategi emosional adalah strategi yang dibuat berdasarkan faktor emosional dengan daya tarik emosi. Jadi, strategi ini adalah strategi yang memanfaatkan emosional manusia seperti kebahagiaan, keterkejutan, ketakutan, kesedihan, kemarahan, agar konsumen tertarik dengan produk kita. Oke, selanjutnya iklan merupakan strategi pemasaran. Karena iklan merupakan strategi pemasaran, maka perusahaan harus berpartisipasi secara aktif dalam media sosial, seperti memposting produk yang terbaru, membalas komentar di postingan, dan lain-lain. Tujuannya agar produk kita semakin dikenal masyarakat. Selanjutnya, iklan harus berhubungan dengan proses ordering. Produk yang diiklankan harus dapat langsung dipesan dan dibayar secara online. Dan yang terakhir, mendesain iklan internet. Mendesain iklan internet sangat penting dalam dunia periklanan. Untuk itu, buatlah iklan dengan kata-kata yang apik serta tampilannya yang elegan agar produk kita semakin diminati oleh konsumen. Oke, mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.